Apakah Anda seorang pelupa? Atau mungkin pernah lupa? Di rumah saya, benda yang sering sekali terlupa adalah kunci dan sisir. Apakah Anda juga sama dengan saya? Bahkan ada satu kejadian, seorang suami lupa bonceng istrinya sepulang dari pasar. Begitu sampai di rumah, dia baru sadar ternyata istrinya tinggal di pasar. Jadi Anda bisa simpulkan akhir cerita itu, apa yang terjadi dengan pasangan tersebut. Pada umumnya, orang pernah lupa. Lupa ringan, lupa sedang, bahkan berat. Kita sebut namanya pikun. Nah, suatu kali Tuhan katakan kepada Yosua untuk memilih 12 orang dari tiap-tiap suku yang bertugas membawa batu dari dalam sungai Yordan. Firman Tuhan katakan dalam Yosua 4 ayat 4-7. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tujuan batu itu dibawa adalah untuk menjadi peringatan atas apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel dan tetap percaya akan kuasanya di saat tantangan datang dalam hidup mereka. Dalam bahasa Ibrani, zikaron, yang akar katanya adalah zakar, artinya mengingat. Bukan sekadar pasif, tapi disertai dengan tindakan. Tindakan memuji Tuhan dan tindakan iman jika menghadapi tantangan di depan. Batu peringatan itu bukan hanya bagi bangsa Israel yang hidup pada saat itu, tapi pesan Tuhan bahwa itu juga akan menjadi peringatan kepada generasi-generasi berikutnya. Betapa mudah melupakan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita di waktu yang lalu. Mungkin Anda pernah menghadapi persoalan yang besar, dan saat itu kita merasa semuanya sudah berakhir. Tapi Tuhan menolong Anda dengan cara yang dahsyat. Namun beberapa puluh tahun kemudian, di saat Anda menghadapi masalah, Anda lupa karya yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan. Gantinya datang kepada Tuhan, kita khawatir dan mengeluh, bahkan mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Ingat, tidak ada yang perlu kita takutkan di hari dan di masa depan, kecuali kita lupa bagaimana Tuhan telah memimpin kita serta pengajarannya di dalam sejarah masa lalu kita. Tuhan tidak pernah lupa dengan kita, tetapi kitalah yang selalu lupa atas apa yang telah diberikannya bagi kita. Apa sajakah kenangan pribadi dari perjalanan hidup Anda dengan Tuhan yang membantu Anda mengingat apa yang telah Dia lakukan untuk Anda? Kita harus melawan lupa dan mengingat setiap kebesaran Tuhan yang telah dilakukan Tuhan di masa lalu. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Itulah berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada Anda. Ingatlah itu selalu dalam pikiranmu, sehingga engkau menyadari betapa Tuhan itu baik. Tuhan memberkati.